wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Batch 2 Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Raisita Witri dengan NIM 25211000320. Mahasiswa PPG Batch 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan pada hari Senin tanggal 6 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 5 SD Negeri 338 Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan judul materi Aku Anak Soleh. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya anak Ibu hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita memulai materi, seperti biasa kita membaca doa dulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zikni. Rabbil zikni. Ilma warzuqni. Ilma warzuqni. Fahma. Atina. Ya Allah. Ya Allah. Tambahkanlah kepadaku. Ilmu pengetahuan. Limpahkanlah kepadaku. Pemahaman dalam pelajaran. Amin. Amin ya Allah. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu. Dengarkan namanya baik-baik. Aprian Ananda, Adiba Sakila, Aditya, Agila, Adiaksa, Alfi, Bilkis, Kalista, Faisa, Farhan, Ibram, Imam, Muhammad Fawas, Muhammad Fatoni, Muhammad Alfan. Alhamdulillah hadir semuanya anak-anak Ibu. Oke, baiklah. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Saudara itu disesuaikan. Kepada teman-teman diarahkan Merdeka!
Yaitu yang pertama, anak ibu harus disiplin. Nah, dengar? Yang kedua, anak ibu tidak boleh ribut dalam belajar. Jadi kalau ada yang mau bertanya nanti, silakan angkat tangannya. Baru bertanya. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ibu akan bertanya dulu tentang pembelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang Asmaul Husna. Apa itu arti Asmaul Husna? Iya, nama-nama yang baik bagi Allah. Ada 4 yang kita pelajari kan minggu lalu. Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya iya, Allah yang Maha Kuat. Tepuk tangan. Oke, nah ibu pintar, masih ingat. Yang kedua ada Al-Mumit. Artinya iya, pintar anak ibu. Tepuk tangan. Yang ketiga ada Al-Qayyum. Dia Maha berdiri sendiri, pintar. Terus yang terakhir ada Al-Muhyi. Apa artinya? Yang Maha menghidupkan. Masya Allah. Barakallahu fiik, anak-anak ibu masih ingat pembelajaran minggu lalu. Baiklah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi inti, ke materi pembelajaran, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjut. Sebelum masuk ke materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan makna hidup saling menghargai. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna manusia sebagai khalifah. Oke, selanjutnya, sebelum itu kita akan nonton video pembelajaran. Nah, ibu yang soleh dan soleha, semoga sehat walafiat ya. Di video kali ini, ibu akan menyajikan pembahasan materi dan pembahasan uji capaian pembelajaran mata pelajaran KI untuk anak ibu kelas 5 SD. Pelajaran 3, tema Aku Anak Soleh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, anak-anak duduk dengan rapi dan awali dengan berdoa kepada Allah SWT agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, coba amati gambar ini. Ada gambar apa ini? Ya, bagus. Ini adalah gambar hidup rukun ya, saling menghargai antara suku yang satu dan suku yang lainnya. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, kita akan belajar indahnya saling menghargai ya, yang meliputi perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan dan perbedaan pendapat. Kemudian kita juga akan belajar manusia sebagai khalifah. Anak-anak, apa yang kalian rasakan jika hidup rukun? Indah bukan? Bagaimana menciptakan suasana hidup yang damai? Tentu kalian senang bukan? Itulah makna hidup yang didambakan setiap orang. Indahnya saling menghargai, maka akan tumbuh sikap saling menghargai. 1. Menghargai perbedaan suku dan budaya. Tahukah kalian bahwa negeri kita ini terdiri dari beribu-ribu pulau? Coba sebutkan pulau yang kalian ketahui. Sungguh banyak bukan? Selain pulau, ada juga suku, bahasa, dan budaya. Cara menghargai dalam perbedaan suku dan budaya. A. Berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku dan budaya. B. Menerima dan menghargai perbedaan keadaan teman. C. Menghindarkan diri dari mengejek apalagi mencela. D. Menerima kekurangan teman. 2.
Kedua, menghargai keyakinan orang lain. Perbedaan dalam hal keyakinan ataupun perbedaan dalam pemahaman, menghargai keyakinan orang lain adalah sikap terpuji dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, berikut cara menghargai keyakinan orang lain. 1. Apabila kita punya teman yang berbeda keyakinan, anak-anak tetap menjadi muslim yang kuat dan taat. 2. Tunjukkan perilaku yang baik, sopan, santun, dan ramah kepada orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi kita harus tetap sopan ya terhadap orang lain yang beda keyakinan agamanya sama kita. Yang ketiga, tidak memaksakan orang lain mengikuti agama kita. Jadi anak-anak tidak boleh memaksakan teman yang berbeda agama. 3. Menghargai pendapat orang lain. Anak-anak tentu sering berdiskusi dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Pernahkah kalian berbeda pendapat dalam berdiskusi? Jelas pernah kan? Bagaimana kalau ada teman yang berbeda pendapat dengan kalian? Bagaimana pula kalau ada teman yang pendapatnya sama dengan kalian? Sungguh menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solihah, berikut ini cara menghargai pendapat orang lain. A. Tidak menghina dan mengejek pendapat orang lain. B. Biasakan diam saat orang lain sedang berbicara dan dengarkan dengan baik. C. Hindari menyalahkan pendapat orang lain dan menganggap pendapat diri paling benar. D. Jika pendapat teman lebih baik, maka harus hormati ya. Jadi harus kalian hormati. E. Hasil musyawarah harus dijunjung tinggi dan dilaksanakan oleh semua anggota musyawarah. Nomor 4, menerima perbedaan orang lain. Sebagai anak muslim yang baik, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan. Sikap ini harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji seperti Kita masuk ke materi pelajaran, yaitu tentang aku anak soleh. Apakah anak-anak ibu memiliki teman yang berbeda tempat tinggal? Apakah kalian memiliki teman yang berbeda suku? Apakah anak-anak ibu juga memiliki teman yang berbeda keyakinan? Ya, sungguh senang bisa memiliki banyak teman karena kalian bisa memiliki banyak pengetahuan dan wawasan. Nah, kalian tentu ingin hidup tenang dan damai, bukan? Ya kan? Meskipun dalam berbagai perbedaan. Begitu juga dengan teman kalian. Pastilah mereka ingin hidup tenang dan damai. Nah, bagaimana caranya anak ibu? Nah, manusia memiliki kebutuhan untuk dihargai dan sebaliknya siapapun orangnya tidak senang jika ada orang lain yang merendahkan atau melecehkan dirinya. Untuk menjaga perasaan orang lain serta menjaga kerukunan dalam hubungan antar sesama manusia, kita harus selalu bersikap saling menghargai. Menghargai artinya menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting bagi kita. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya.
ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh. Artinya, berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nah, anak-anak ibu, walaupun kita berbeda tempat tinggal, berbeda suku, berbeda keyakinan, kita tidak boleh menghina, tidak boleh saling mengejek. Kita harus saling selalu menghormati, tidak boleh menghina, apalagi melecehkan teman-teman kita. Nah, sebelumnya kita breaking dulu. Nampaknya anak-anak ibu sudah lelah untuk mendengarkan ibu. Kita breaking dulu. Yang pertama,
Kompak kelompoknya. Ini untuk kelompok B. Ini untuk kelompok C. Bisa kan? Misalnya awas jatuh. Kelompoknya harus kompak. Jangan berebut. Oke, silakan anak dikerjakan. Iya sayang, tempel dia. Nah, masih tempel. Baru tempel. Udah siap?